Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku. Kembali lagi dengan kami, cerita inspirasiku. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, rezeki, dan berkah dari Allah ya. Kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah inspiratif berjudul Nenek tua ini disantet namun tak disangka terdapat sosok yang menyelamatkannya. Di sebuah desa terpencil bernama Karangjati, tinggal seorang nenek bernama Embok Sri. Umurnya hampir 80 tahun. Ia tinggal sendiri di sebuah rumah tua berbahan kayu, peninggalan mendiang suaminya. Anaknya satu-satunya, Hartono, sudah merantau sejak 15 tahun lalu ke kota dan nyaris tak pernah pulang. Kini, Embok Sri hidup dari menjual rempah-rempah hasil kebunnya sendiri dan bantuan dari tetangga. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, suasana di sekitar rumah Embok Sri mulai terasa berbeda. Tetangga-tetangga mengatakan bahwa mereka sering mendengar suara aneh di malam hari dari rumah nenek itu. Suara perempuan menangis, tawa cekikikan yang menyeramkan, dan suara barang jatuh. Yang membuat warga makin takut adalah bau busuk seperti bangkai yang kadang keluar dari rumah itu, padahal tidak ada hewan mati sama sekali. Embok Sri juga mulai sakit-sakitan. Tubuhnya semakin kurus, matanya sayu, kulitnya tampak pucat kehijauan. Anehnya, setiap kali dibawa ke puskesmas, hasil pemeriksaan selalu normal. Bahkan perawat menyebutkan bahwa tekanan darahnya bagus, jantungnya sehat, dan tidak ada infeksi apapun. Tapi di balik semua itu, Embok Sri merasakan penderitaan yang luar biasa. Setiap malam, dia mengalami mimpi buruk yang sama. Dalam mimpinya, ia berada di tengah sawah yang luas, dan dari balik kabut tebal muncul sosok tinggi besar berjubah hitam dengan wajah penuh luka. Sosok itu selalu mengarahkan tangannya ke arah Embok Sri dan berkata, "Kau harus mati, Embok, karena dia tak ingin kau hidup lebih lama." Siapa dia yang dimaksud? Embok Sri tak tahu. Namun tiap kali terbangun dari mimpi, tubuhnya penuh lebam, lehernya terasa seperti dicekik, dan kakinya bengkak seperti habis digigit sesuatu. Suatu malam, cucunya yang bernama Iqbal datang berkunjung. Iqbal adalah mahasiswa tingkat akhir yang tinggal di kota. Ia merasa gelisah dan memutuskan untuk pulang, karena dalam mimpi, ia melihat neneknya sedang dikerubungi banyak makhluk hitam tak berbentuk. Begitu sampai di rumah, Iqbal langsung merasakan hawa yang tak biasa. Rumah itu dingin, lebih dingin dari biasanya. Dan meskipun malam masih muda, suara jangkrik dan kodok tak terdengar sama sekali. "Nek," panggil Iqbal. Dari dalam kamar, terdengar suara batuk dan langkah kaki yang lambat. Embok Sri keluar dengan wajah pucat dan mata merah. Senyumnya lemah, tapi jelas penuh rasa rindu. "Iqbal, kamu datang juga ya?" Iqbal memeluk neneknya dengan haru. Tapi saat pelukan itu terjadi, Iqbal seperti merasakan sesuatu menyentuh punggungnya. Dinginnya menusuk hingga ke tulang. Seperti tangan lain yang tak terlihat. Iqbal merasa tak nyaman dan memutuskan untuk tinggal beberapa hari. Malam pertama, ia terbangun jam 2 dini hari karena mendengar suara pintu terbuka dan tertutup berulang-ulang. Ketika ia intip, tak ada siapapun. Tapi suara itu tetap terdengar. Esok harinya, Iqbal mendatangi Ustadz Rahmat, seorang ahli ruqyah dan guru ngaji di desa sebelah. Ia menceritakan semua yang dialami neneknya, termasuk mimpi buruk dan kondisi aneh rumah itu. Ustadz Rahmat mengangguk penuh perhatian. Ia berkata, "Ini bukan gangguan biasa, Le. Ini sudah masuk ke tingkat sihir santet. Dan saya yakin, ini dikirim oleh seseorang yang sangat dendam dan dekat dengan keluarga kalian." Malam harinya, Ustadz Rahmat bersama 2 santrinya datang membawa air ruqyah, daun bidara, dan Al-Quran kecil. Mereka mulai membaca ayat-ayat suci, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Baqarah ayat 1-5,
dan Al-Baqarah 102. Saat ayat-ayat itu dibacakan, lampu rumah tiba-tiba berkedip. Angin dingin berhembus dari arah belakang rumah, padahal semua jendela tertutup rapat. Santri Ustadz Rahmat mulai menggigil. Salah satunya, Farhan, tiba-tiba memegang lehernya dan berkata dengan suara serak, "Keluar kamu, jangan ganggu nenek ini lagi, dia bukan milikmu." Semua orang terkejut. Farhan seperti kerasukan. Ia berbicara dengan dua suara, satu suaranya sendiri dan satu lagi suara parau yang menakutkan. Tiba-tiba, Farhan muntah darah hitam dan jatuh pingsan. Ustadz Rahmat dengan cepat menempelkan air ruqyah ke dahinya dan terus membaca ayat-ayat perlindungan. Iqbal memegangi tangan neneknya yang gemetar hebat. "Nek, sabar ya Nek. Allah pasti tolong." Tiba-tiba, Embok Sri pun ikut kerasukan. Suaranya berubah menjadi berat dan penuh amarah. "Kalian pikir bisa menyelamatkannya? Terlambat. Aku sudah tertanam di tubuhnya. Dia akan mati dalam 3 malam lagi." Setelah malam penuh ketegangan itu, Embok Sri kelelahan dan tertidur. Ustadz Rahmat memutuskan untuk tidak langsung pulang. Ia tahu, sesuatu yang sangat kuat sedang mengintai dan tak bisa dibersihkan hanya dalam sekali ruqyah. Pagi harinya, Ustadz Rahmat memimpin salat subuh berjamaah di ruang tamu bersama Iqbal dan para santrinya. Mereka berdoa agar Allah menunjukkan siapa dalang di balik santet ini. Saat mereka selesai berdoa, Embok Sri terbangun dengan wajah pucat. Ia menatap Ustadz Rahmat dan berkata pelan, "Semalam, ada cahaya. Terang sekali." Dia memeluk saya dan bilang, "Aku utusan Allah, kamu belum waktunya mati." Mereka semua menoleh satu sama lain. Iqbal merinding. Ustadz Rahmat menunduk dan berkata, "Subhanallah, berarti Allah benar-benar mengirim pertolongan." Malam berikutnya, mereka bersiap kembali ruqyah. Tapi kali ini, rumah itu seperti menolak. Kayu dinding berderak-derak, pintu tertutup sendiri, dan api lilin selalu padam saat doa dibaca. Namun mereka tidak menyerah. Di tengah ruqyah, tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara letupan keras. Ketika mereka membuka pintu, di tengah pekarangan yang gelap, berdiri seorang wanita tua dengan kerudung lusuh dan wajah penuh amarah. Tangannya menggenggam boneka jerami yang dipenuhi paku dan rambut. Iqbal mengenali wanita itu. Itu Bu Minah, tetangga kita sendiri, dia dulu pernah bertengkar sama ibu. Ustadz Rahmat langsung berdiri. "Allahu Akbar, dia pelakunya." Bu Minah menjerit, "Dia mencuri semuanya? Perhatian orang, tanah warisan. Aku cuma ingin dia menderita." Tapi sebelum Bu Minah bisa melangkah lebih dekat, tiba-tiba dari dalam rumah muncul cahaya putih yang sangat terang. Sosok berjubah putih dengan wajah yang damai berdiri di belakang Embok Sri, memegang tasbih, dan membaca zikir pelan namun jelas. Bu Minah berteriak sekuat tenaga. Boneka di tangannya terbakar. Ia tersungkur dan muntah darah, lalu tak sadarkan diri. Sosok berjubah putih itu menatap Ustadz Rahmat dan Iqbal. Allah belum mengizinkan nenek ini wafat, karena dia belum selesai menebar kebaikan. Dan dalam sekejap, cahaya itu lenyap. Bu Minah akhirnya sadar dan mengakui semuanya. Ia sudah memendam dendam sejak bertahun-tahun lalu karena merasa Embok Sri lebih dihormati di kampung itu. Ia mempelajari ilmu hitam dari dukun di gunung dan mengirim santet melalui boneka dan tanah kuburan. Namun yang tak disangka, setelah kejadian itu, Bu Minah justru menjadi orang yang sangat berubah. Ia bertobat dan setiap hari datang ke rumah Embok Sri untuk membantu memasak dan membersihkan rumah. "Aku iri, tapi nenek malah mendoakan aku. Maafkan aku, Embok." Embok Sri tersenyum, meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih. "Semua yang terjadi atas izin Allah. Yang penting kita kembali ke jalan yang benar."
Iqbal yang menyaksikan semua itu merasa hatinya terketuk. Ia memutuskan untuk tidak kembali ke kota dan mulai mengajar ngaji anak-anak desa bersama Ustadz Rahmat. Desa Karangjati pun kembali damai. Tak ada lagi suara tangisan di malam hari. Tak ada lagi darah di bawah pintu. Dan rumah kayu itu, yang dulu gelap dan dingin, kini menjadi tempat hangat bagi siapa saja yang ingin belajar tentang kesabaran, maaf, dan kuasa Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia. Saudaraku, dari kisah ini kita belajar bahwa kejahatan tak pernah menang atas kebaikan, selama kita terus berlindung kepada Allah. Santet, sihir, dan kejahatan gaib hanyalah ujian. Tapi keimanan, doa, dan keteguhan hati adalah senjata paling kuat. Terima kasih telah menonton cerita inspirasiku. Semoga kisah ini memberi pelajaran dan menambah keimanan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami terus semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.